Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswi dan pembelajar bahasa Arab rahimakumullah. Kita akan mempelajari ilmul bayan. Ilmul bayan, apa ilmu bayan itu? Al-bayan ilmun yubahatsu fihi 'anit tashbihi wal majazi wal kinayati. Jadi ilmu bayan itu membahas tentang at-tashbih. At-tashbih itu maknanya penyerupaan. Jadi contohnya anta kasyamsi fiddiya. Kamu bagaikan matahari dalam cahaya. Jadi saking punya pengaruh, saking agungnya, itu diibaratkan seperti matahari. Anta kal badri. Engkau seperti bulan purnama karena cantiknya, karena indahnya, tampannya. Anta kal asadi, kamu seperti singa. Itu adalah contoh penyerupaan atau biasa disebut dengan at-tashbih. Kemudian al-bayan membahas tentang al-majaz. Al-majaz adalah lafadz yang digunakan pada arti bukan semestinya karena ada suatu hubungan. Kemudian karena adanya korena, karena adanya petunjuk yang mencegah dari arti yang asli tersebut. Contohnya fulan yatakallam bid-durar. Fulan yatakallam bid-durar. Ad-durar jamak dari durrah, maknanya mutiara, mutiara. Durrah mutiara, jamaknya duror. Fulan yatakallam bid-durar. Seseorang berbicara dengan mutiara-mutiara. Maksudnya adalah kata-kata yang fasih. Jadi di sini lafadz durrah atau duror tadi itu maknanya adalah mutiara, tapi digunakan menjadi makna yang lain, ya, makna yang lain, yakni fasih. Kenapa tidak dimaknai makna aslinya dengan mutiara? Karena di sini ada korenah, ada petunjuk bahwasanya yang dimaksud itu adalah bukan makna asli durrah itu sendiri atau duror itu sendiri, tetapi mutiara itu indah, fasih. Nah, ini dimaknai dengan makna yang lain. Itu maknanya al-majaz. Kemudian bayan juga membahas tentang al-kinayah. Al-kinayah itu adalah lafadz di mana yang dimaksud adalah kelaziman artinya. Lafadz di mana yang dimaksud adalah kelaziman artinya, serta boleh memaksudkan arti itu sendiri. Contohnya adalah tawilun nijad. Tawilun nijad, panjang tali pedangnya. Dulu pedang bisa ditaruh di belakang, panjang tali pedangnya. Maksud tawilun nijad adalah tawilul qomah, panjang tingginya atau panjang berdirinya, ukurannya tinggi dia. Jadi kalau talinya itu panjang, otomatis tali pedang itu panjang, otomatis pedangnya tidak sampai ke bawah. Jadi kalau orangnya pendek tentu akan ke bawah, menyentuh bawah. Jadi karena orangnya tinggi, itu menggunakan bahasa kinayah tawilun nijad, panjang tali pedangnya. Itu. Kalau umpamanya ada orang yang mengatakan kabirun na'al, besar sandalnya. Besar sandalnya. Ini yang disampaikan adalah ukuran sandal itu sendiri memang besar. Atau bisa diartikan dengan kabirur rijal, jadi besarnya ukuran kaki. Ini maksudnya adalah lafaz di mana yang dimaksud adalah kelaziman artinya, serta boleh memaksudkan arti itu sendiri. Baik,
Mahasiswa-mahasiswi dan pembelajar rahimakumullah, kita lanjutkan at-tasbih. Apa tasbih itu? At-tasbih ilhaqu amrin bi amrin fi wasfin bi adatin li ghardin. Menghubungkan sesuatu hal dengan sesuatu hal yang lainnya dalam suatu sifat dengan menggunakan adat atau kata-kata khusus karena suatu tujuan. Itu pengertian dari tasbih. Ilhaqu amrin bi amrin fi wasfin bi adatin li ghardin. Wal amrul awwalu yusammal musyabbaha. Jadi perkara yang pertama disebut dengan musyabbah. Jadi yang diserupakan. Al-musyabbah artinya yang diserupakan. Wasani al-musyabbah bih. Yang kedua disebut dengan musyabbah bih. Jadi yang diserupai. Yang diserupai. Musyabbah itu yang diserupakan, al-musyabbah bih itu yang diserupai. Wal wasfu wajhas syabah. Sedangkan sifat itu disebut wajah syabah. Wajah syabah. Jadi yang sifat yang diserupakan disebut dengan wajah syabah. Itu istilahnya. Wal adatu, dan sedangkan adatnya adat adalah kata-kata penyerupa adalah al-kafu, adalah huruf kaf. Au nahwuha, atau yang sepadannya. Sepadannya itu bisa kata mislu, ka'anna, syabaha, masalah. Itu lafaz-lafaz yang lain. Nahwu contohnya begini. Al-ilmu kan nuri fil hidayati. Al-ilmu kan nuri fil hidayati. Ilmu itu seperti cahaya dalam menunjukkan. Fal ilmu, maka lafaz ilmu musyabbah disebut musyabbah. Fal ilmu musyabbahun wan nuru musyabbah bih. Dan lafaz an-nur adalah musyabbah bih. Al-ilm musyabbah diserupakan, wan nur al-musyabbah bih yang diserupai. Wal hidayah wajhus syabah. Sedangkan lafaz al-hidayah adalah wajah syabah, yaitu sifat yang diserupakan. Wal kaf adatut tasbih, dan kafnya adalah adat tasbih, kata-kata penyerupa. Al-ilmu kan nuri fil hidayati. Jadi ilmu itu seperti cahaya dalam menunjukkan. Ketika punya ilmu, maka melaksanakan atau mengerjakan sesuatu itu akan lebih mudah, ya, karena mengetahui bagaimana caranya, bagaimana pelaksanaannya dan seterusnya. Artinya ilmu itu diibaratkan seperti cahaya. Ketika ruangan itu gelap, orang tidak akan bisa bergerak dengan bebas, tidak bisa ke sana kemari, ya, karena pandangan tidak bisa melihat lingkungan sekitar. Begitu juga ilmu yang diibaratkan seperti cahaya. Nah, ketika ada ilmu laksana, orang di dalam ruangan dengan cahaya yang terang. Mudah-mudahan bermanfaat. Ikuti terus channel kami, Wasilatuna Media Berbagi Ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.